Apa kabarnya hari ini Pak? Kabar alhamdulillah baik seluruh. Alhamdulillah. Oke Pak, bagi Bapak hari ini sesuai janji kita, saya datang ke sini ingin meminta waktu Bapak untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan secara universal. Jadi ini saya ambil sedikit waktu Bapak nih Pak. Jadi mungkin sebelum kita bicara panjang lebar tentang pengambilan keputusan secara universal ini, saya ingin Bapak mungkin coba bisa memperkenalkan diri Bapak dulu gitu kan. Ya, terima kasih Bu Guru. Nama kami Haji Agusri, sarjana pendidikan. Kami ditugaskan lebih kurang 1,5 tahun di sekolah SD 005 Akademi. Mudah-mudahan berlanjut ke Alhamdulillah Pak ya. Udah lama ya tugasnya Pak sebenarnya Pak ya, selain di sini ya Pak. Udah lama Bu, ada 2 sekolah dari SD PMD kemarin 7 tahun, di SD 13 itu 4,5 tahun. Baru kemarin rolling kepala sekolah termasuklah kita. Dapat di sini alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, mungkin Bapak di sini akan mengembangkan suara ini luar biasa. Jadi ini Pak ya, di sini sebenarnya saya ini di sini ingin mewawancarai Bapak ini terkait dengan tugas kami sebagai dalam masa pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan dari bulan September 2021. Jadi ini nanti kita sebenarnya banyaknya sharing sih Pak, bukan tanya jawab yang Iya, silakan Bu, silakan. Tapi sebelumnya kita tahu ya Pak, untuk pengambilan keputusan ini ada namanya dua dilema Pak, dimana ada pertama dilema etika, dan dilema rujukan moral Pak. Jadi mungkin Bapak juga sudah tahu nih, kita ini tidak rahasia umum aja atau gimana, tapi mungkin sedikit saya akan jabarkan sedikit apa yang dimaksud dengan dilema etika dan rujukan moral itu. Iya. Supaya kita lebih arahnya lebih jelas ya Pak. Lebih jelas terarah ya. Jadi dilema etika itu adalah suatu situasi kejadian di mana kita menghadapi suatu kasus di mana benar dan benar atau kedua-duanya itu ada yang namanya kebijakan atau kebajikan, nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi di dalamnya itu ada nilai kebajikan sehingga kita mendapatkan suatu dilema. Iya. Yang pilih yang mana? Iya, yang mana terbaik kan? Iya. Kalau rujukan moral itu sudah jelas. Ini suatu situasi yang dihadapi dengan benar dan salah. Benar. Jadi secara universal itu sudah jelas. Mungkin yang kita hadapi banyak di sekolah ini atau di mana-mana sekolah itu banyaknya mungkin Pak ya ke dilema etika. Mengarahkan itu dia. Dilema etika itu. Kalau rujukan moral sudah jelas ya Pak. Sudah jelas ada salah dengan benar ya. Itu sudah terkait nanti hukum yang berbicara. Itu mungkin kita tidak akan membahas terlalu banyak tentang itu. Kita mungkin lebih ke fokuskan di dilema etika. Saya ingin tahu pengalaman Bapak nih, bagaimana nih menghadapi kasus dilema etika yang kita bicarakan ini ya Pak. Iya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan nanti Pak. Iya. Ada beberapa pertanyaan mengenai nanti keterkaitan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Iya Bu. Pertama itu saya ingin tahu apakah selama Bapak memimpin di sekolah inilah khususnya itu Bapak menemukan kasus atau permasalahan yang untuk pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Itu secara umum tuh untuk kejadian di dilema etika di sekolah itu ada. Sudah jelas ada, setiap sekolah pun merasakan itu ada. Ya tentu kita harus memahami terlebih dahulu, kita kaji dulu penyebabnya kenapa terjadi seperti itu, apa penyebabnya. Berarti pernah ada ya? Pernah ada. Ya. Jadi Pak, kembali lagi tentu saja kita Bapak pernah ada dan kita tahu pasti itu ada. Ada, jelas ada. Jadi di sini dalam permasalahan kasus yang kira-kira Bapak temui itu, apakah bagaimana nih cara Bapak mengidentifikasinya? Oh ini nih sebenarnya maksudnya dilema etika nih, bukan rujukan moral ini. Seperti apa Bapak cara mengidentifikasi?
masih menganalisa lah gitu kan. Yang jelas hal yang sudah terjadi ini didapatkan mengenai anak. Terus anak ini mereka apa ya, pola pikir daya serap ini memang kurang. Pola pikir rasa memang kurang. Mereka sudah bahkan sampai ini duduk di kelas 6 itu ada kejadian di kelas 6. Ini memang daya serap dan kemampuannya memang kurang sekali. Kalau nanti tidak diluluskan akan berpengaruh kepada anak ini. Kalau diluluskan nanti kalau di jenjang berikutnya ini kan termasuk bermasalah juga. Nah, kenapa sampai anak ini seperti ini? Ini tentu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa gitu. Karena yang berkehendak itu yang satu. Kalau anak ini memang sudah buntu dia, Bapak Ibu guru sudah menjelaskan, sudah mengajak, sudah banyak. Tapi anak ini memang gimana lah? Daya serap kemampuan anak itu memang dari lahir bisa jadi. Ya karena faktor lingkungan itu bisa jadi. Ya sampai seperti ini umur 13 masih jenjang SD. Padahal mereka sudah seharusnya jenjang berikutnya. Jadi kasusnya itu apa ya yang Bapak temuin ini berarti kasusnya tentang anak ini dilemanya tuh ini anak ini gimana nih, mau gimana kan dia tidak mampu dan secara akademik ya. Iya, secara akademik tidak mampu. Nah, kalau dipertahankan berdasarkan tuntutan, itu tentu tidak bisa jenjang berikutnya, tidak lulus. Nampak ya. Jadi ini dilema sekali ya Pak. Sangat. Bukan di sekolah ini ada guru itu umum. Sekolah-sekolah itu tetap kemungkinan. Jadi melawan lah ya Pak, ada rasa keadilan dan ada rasa kasihan. Di situ tadi. Iya. Jadi memang berat nih Pak, kasusnya itu sebenarnya berat. Bermain dengan perasaan. Bermain dengan apa? Dan juga tadi terkait dengan lingkungan kita ya Pak, nggak ada sekolah yang khusus untuk anak-anak ini ya Pak. Anak yang melayani seperti itu kan? Di lingkungan kita ini ya Pak. Tidak ada untuk Kecamatan Kabun ini sama sekali belum ada. Tentu seharusnya sudah ada sebuah pendidikan yang mengarah ke inklusi dia ibu ya. Anak-anak yang daya serap yang kemampuannya ini memang kurang, ada khusus dia memang diarahkan mereka. Ini tidak ada. Tidak ada. Jadi mau nggak mau kita wajib nih atau gimana kan anak ini ya. Betul. Jadi bagaimana pula Bapak cara menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus itu, masih kasus anak ini nanti ini mau dinaikkan atau gimana itu bagaimana Bapak tuh menyikapi ini dan bagaimana pula Bapak tuh prosedur atau apa yang Bapak ambil, langkah-langkahnya lah. Langkah-langkahnya itu ya. Tentu kita mengidentifikasi masalah lah kan gitu dia. Masalahnya anak yang seperti kejadiannya. Tentu kita kaji sabab musabab. Sabab musabab itu tentu ada mungkin faktor dari keluarga, ya kan? Ada lingkungan, ada bisa saja faktor keturunan. Dari itu nanti setelah kita melakukan masalah itu, tentu kita rubuhkan. Nggak bisa ngambil keputusan sendiri, tentu kita libatkanlah dukungan dari warga sekolah, guru, ya, yang berperan lah di dalam pendidikan ini. Tentu kita libatkan, kita rangkul, bagaimana nanti kita ambil kebijaksanaan di dalam masalah yang kita hadapi saat ini. Masalah kasus tadi ya. Semua terlibat ya Pak. Iya. Jadi dengan hal itu, apakah itu sudah efektif untuk Bapak dengan langkah yang Bapak ambil? Kalau sudah dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan beberapa elemen tertentu, sudah kita ambil keputusan mengingat dan menimbang dan seterusnya bahwa masalah ini harus bisa kita atasi dan kita selesaikan. Saya rasa ini kalau sudah musyawarah mufakat sudah oke itu gugur. Ibaratnya kita rundingkan dulu, kita apakan dulu, baru untuk hasilnya baru kita, itu sudah merupakan jalan yang terbaik. Berarti efektif ya Pak. Efektif ya. Insya Allah dengan diambil keputusan itu dengan musyawarah itu menjadi hal yang efektif ya Pak. Iya. Oke
Pak, jadi selain itu ada nggak Pak tantangan lain mengenai kasus yang tadi itu terdapat Bapak tuh tantangan lain gitu dalam pengambilan keputusan, mungkin adanya orang tua yang protes atau gimana karena anak ini tidak bisa ikutan tantangan seperti itu, kira-kira ada? Iya, jadi untuk tantangan itu kami rasa kalau sudah menjadi sebuah keputusan ini mungkin hasilnya kita sampaikan lagi, karena tantangan itu apa, bermuara kepada orang tua juga, karena apa, dukungan dan perhatian orang tua ini memang kurang. Nah, jadi disitulah salah satu penyebabnya juga anak ini kenapa sampai seperti itu, kurang memperhatikan. Kalau kita sudah perhatikan tapi di lingkungannya tidak memperhatikan, ya sama aja. Apa sama seperti itu tuh Pak, tapi ada nggak solusi lain itu yang mungkin ke orang tuanya lagi? Iya. Solusinya seperti itu, kita tentu melakukan metode pendekatan, ya kita undang orang tua, tentu kita sampaikan seperti ini, tentu ya mohon dukungan dari orang tua ya supaya mengarahkan, misalnya nanti tertentu dia khusus dengan gurunya supaya lebih bisa ada secara bertahap. Batu aja ditetes air itu lama-lama tetap berlubang ya, tetap ada bekas ya, apalagi ini insan manusia. Luar biasa sekali. Saya rasa itu sangat luar biasa kan. Jadi mungkin juga dengan pendekatan orang tua mungkin dia bisa dijelaskan ya Pak. Iya. Luar biasa itu Pak. Jadi Pak, terkait tadi masalah tadi Pak, ada nggak Bapak itu jadwal khusus atau tata cara khusus untuk pengambilan keputusan ini, atau gini Bapak misalnya dapat kasus gitu langsung Bapak selesaikan saat itu juga, atau Bapak tuh menunggu dulu kemudian dengan hal-hal faktor lain dan menjadwalkannya? Ya, jadi kalau kasusnya biasa-biasa itu bisa diselesaikan langsung, tapi sekiranya ada kasus yang agak berat dia sedikit, membutuhkan musyawarah melibatkan dari warga sekolah, tentu ini kita musyawarahkan. Jadwal harus kita jadwal, harus kita atur waktunya kapan supaya ini cepat selesai, karena kita masalah itu tidak bisa berlarut-larut. Nah, kalau berlarut-larut menjadi-jadi. Ya, jadi kayak yang si anak ini, kalau kayak kasus anak ini biasanya itu dimusyawarahkan itu kapan saat pas mau terima lapor? Biasanya dari pantauan di hasil dari PTS ini nanti kita kita tengok, anak ini memang jauh sekali, itu kita udah tahu. Setiap PTS atau mengarah ke semester. Jadi di situ ya Pak. Di situ waktunya evaluasi. Iya. Dan nanti musyawarahnya musyawarah di situ. Di rapat itu ya Pak. Oke, luar biasa itu Pak. Jadi kayak gini kita jadi nyambung lagi nih kan. Ada nggak Pak kira-kira faktor yang mempermudah atau seseorang yang mempermudah untuk mengambil keputusan dalam Bapak mengambil keputusan, ada nggak orang lain yang mempermudah atau faktor lain lah selain pada diri Bapak sendiri? Tentu dukungan dari semua pihak, ya orang tua, lingkungan, sekolah. Faktor yang mempengaruhi anak ini adalah orang tua, lingkungan, dan sekolah. Jadi nggak bisa terlepas satu gitu ya Pak? Oh, tidak bisa, harus jalan. Memang harus ini lingkaran ya Pak? Iya, harus jalan. Jadi memang harus terlingkar lagi ya. Jadi tidak ada kata bahwasanya anak ini dididikan di sini dilepas ya Pak? Betul. Iya. Dua-duanya sharing semua ya Pak? Iya. Iya paham ya, itu luar biasa sekali Pak. Ini mungkin terakhir nih Pak. Iya. Menurut Bapak nih yang telah kita disampaikan tadi, ada nggak kira-kira pembelajaran apa yang rasanya Bapak bisa ungkapkan atau Bapak bisa petik dalam nilai etika ini? Pesan dan kesannya. Tentu kita sebagai kamilah sebagai manajerial kepala sekolah, ya tentu memantau, setelah dipantau baru diadakan
evaluasi di mana di situ ada masalah. Nah itu harus pandang kita dalam menyelesaikan. Nah, itu aja Bu. Nah, misalnya kita seperti yang Bapak bilang tadi, sikap tanggap tadi Bu. Tanggap akan masalah. Iya. Itu juga kita harus mengidentifikasi ya Pak. Betul, ya itu masalah. Faktornya. Kenapa terjadi? Iya. Bilang harus tahu dulu penyebabnya dan lain halnya gitu. Ya itu memang luar biasa. Saya banyak mengambil pengalaman dari apa yang Bapak ceritakan ini. Jadi kita di dunia pendidikan ini tidak terlepas bahwasanya masalah-masalah kasus seperti itu banyak terjadi ya Pak ya, yang bertentangan dengan dilema etika kita ini. Satu melawan rasa keadilan, satu melawan rasa kasihan, akan ada rasa tanggung jawab dan rasa kasihan ya Pak. Banyaknya kita kan bermain kasih sayang di dalam dunia pendidikan ini ya Pak. Jadi nih Pak, kami kan dalam pendidikan nih Pak, jadi kami itu langsung disuruh terjun ke lapangan. Juga dalam apa yang kami dapat ini, mungkin kita sedikit sharing saja Pak. Ada di sini kami belajar juga tentang 9 langkah untuk menyelesaikan pengambilan keputusan pendidikannya. Ada 9 itu Pak. Mungkin chat sharing bukan mengguruin Pak. Sharing gitu kan. Jadi itu yang pertama itu yaitu yang seperti kita bicarakan tadi mengenai bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Dimana tadi nilai-nilai yang bertentangan mungkin di kasus yang Bapak sampaikan tadi kita tahu adalah nilai keadilan dan nilai kasih sayang, keadilan dan kasih sayang. Kedua-duanya benar ya Pak. Benar kedua-duanya. Tapi kita harus pilih nih yang mana yang lebih berat ya Pak, yang lebih ke jangka panjangnya ya Pak. Tidak hanya memang tadi harusnya adil ya, anak ini nggak bisa naik ini sebenarnya ya Pak. Tapi kita berpikir ke depan, ini anak kalau nggak naik terus dia akan pasti putus sekolah ya Pak. Jangka panjangnya dia tidak bisa menyelesaikan sekolah ini apa yang terjadi gitu ya Pak. Itulah tadi yang beratnya Pak. Berat itu. Jangka pendek dan jangka panjang. Inilah kita harus kenalin dulu tadi yang mana yang lebih beratnya untuk kita ambilkan ya Pak. Kedua itu menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Seperti Bapak bilang tadi, Bapak sudah menjabarkan bahwa adanya faktor dari lingkungan, orang tua ya Pak. Itu ketiga, kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dan Bapak sudah melakukannya juga biasa. Jadi sudah Bapak lakukan, Bapak melihat dulu faktanya bahwa anak ini tidak bisa karena apa, karena faktor lingkungan keluarga atau apa, itu sudah Bapak lakukan. Luar biasa itu Pak, sangat luar biasa. Keempat, baru kita itu ada pengujian Pak, benar atau salah. Benar misalnya. Ya, jadi uji ilegal, apakah kalau kita menaikkan anak ini, apakah itu bertentangan dengan hukum? Tentu tidak. Dan tentu tidak, jadi makanya Bapak bisa melanjutkannya untuk dia bisa naik atau apa ya Pak. Itu uji ilegal namanya, ada standar profesional, jadi kita tuh profesional dari guru ya Pak. Di situ ada uji publikasi, di mana uji publikasi ini kalau nanti ini terkuat, misalnya ke media sosial, kita tahu sekarang itu zamannya media sosial ya Pak. Misalnya ada nih yang mengangkat, kok bisa ya anak seperti ini nih bisa naik atau lulus seperti ini. Tapi dengan Bapak sudah menguji ini, Bapak bisa menjawab tentunya inilah dia, kami memikirkan ini dan tadi sudah bisa Bapak lakukan ya. Sudah Bapak timbang, kita bisa mengingat dan menimbang seterusnya. Di situ dia benar, itulah tadi Pak, makanya ada uji publikasi tadi kan. Itu uji panutan idola Pak, panutan idola itu jadi sebagai Bapak nih yang mengatakan nih Bapak harus bisa nih memberikan tegas apa nih kan, supaya tapi kan tetap aja Bapak bermusyawarah seperti itu tadi, itulah juga kan Bapak tidak bisa sendiri musyawarah untuk menyempurnakan. Itulah tadi Pak. Dan satu lagi itu uji intuisi, di mana mengandalkan tingkat perasaan kita. Hati ya. Jadi itulah yang namanya jangka panjang. Jadi kita nggak bisa nih secara langsung mengambil keputusan. Ini anak nggak bisa nih, ya udah kelas 1 aja harusnya dan tinggal bagaimana seterusnya gitu kan. Itu tadi Pak biasa dan biasa ya Pak. Ini jadi ada juga pengujian paradigma benar dan
benar lawan benar. Benar lawan benar. Jadi yang kita bicarakan ya Pak. Iya. Ini benar, ini juga Ini benar. juga benar. Ini yang benar ini gimana? Itu yang berat ya Pak. Itu yang berat. Kalau benar lawan salah tuh udah biasa ya Pak. Biasa. Tapi kalau benar lawan benar ini kayak apakah makan buah si malakama? Iya, ibarat makan buah simalakama katanya kan. Nah, ditelan dia nyangkut di kerongkongan. Benar. Nah, ditelan dia ya harus ditelan juga kan ya. Jadi itulah Pak, yang ini berat Pak. Berat. Paradigma benar dan benar ini yang sangat berat gitu. Kalau yang tadi bujukan moral itu sebenarnya itu udah jelas. Udah jelas. Karena dia benar dan salah gitu kan. Iya. Ini benar dan benar wajib kita pilih gitu kan. Itu ya itu ada lagi nanti melakukan resolusi, berpikir berbasis akhir, Iya. berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis peduli. Di mana ini tiga rangkaian ini tidak bisa kita pisahkan karena yang akhir tadi jangka panjangnya bagaimana, peraturannya nanti itu harus kita tegakkan juga ya Pak. Jadi kita cari solusi. Cari solusi. Solusi supaya peraturan juga tetap terjalani, tetapi rasa peduli juga, iya. jangka pendek, jangka panjangnya juga kita pikirkan, jangka pendeknya. Jadi makanya Bapak bilang tadi pendekatan kepada orang tua itu dilakukan juga ya Pak. Ya udah jelas itu harus. Makanya itulah yang tadi berbasis akhir peraturan dan rasa peduli kita itu kan itu luar biasa Pak. Terakhir yaitu buat keputusan, karena kita Bapak membuat keputusan, apakah Bapak membuat keputusan ini tadi lebih memilih rasa kasihan atau memilih keadilan. Jadi tadi Bapak sudah memilih ada rasa kasih sayang, ya, kasih sayang, ada peduli ya, itu luar biasa Pak. Dan lagi terakhir yang kita pertimbangkan kesembilan itu adalah melihat lagi keputusan dan refleksinya. Jadi sudah ini mungkin kan dia bertahan ya Pak, kelas 1, kelas 2 kan Bapak terus mengikuti perkembangan dia kan. Jadi keputusan Bapak itu kan sudah tergambar rasa saya udah. Jadi anak itu rasa saya sekarang mungkin gimana nih Pak? Secara bertahap kan kalau setelah dilakukan pendekatan, ada les, ada apa, itu ada kemajuan yang bisa dirasakan. Dukungan tentu dengan adanya dukungan, tentu dengan sendiri nanti akan baik. Jadi tidak salah ya Pak, keputusan ini kayaknya memang keputusan dilema etika ini tidak ada salah dan benarnya, semua benar. Ya. Apapun yang kita lakukan itu benar. Tetapi bagaimana yang banyak manfaatnya lebih banyak manfaat daripada mudaratnya kan itu Pak ya. Itulah makanya kalau saya bilang dilema etika ini memang wajib kita pahami sebagai lagi Bapak ya, sebagai manajerial. Jadi ini yang memang luar biasa. Semua kan bermuara nih apa keputusan itu di tangan Bapak. Kalau seorang pemimpin sudah bisa memahami hal-hal seperti ini, tentu dia ke bawahnya ini tinggal ngikut aja. Nah, kalau kayak kami guru ini kami juga harus punya hal ini. Kenapa? Karena kami juga akan menerapkan kepada siswa-siswa ke bawah. Tapi kan nanti ujung-ujungnya juga tetap ada satunya bermuara ke kepala sekolah. Jadi dari yang kita sampaikan ini saya rasa mungkin saya cukup sudah dapat pembelajaran dari Bapak, memang luar biasa. Saya memang sangat luar biasa melihat sosok Pak Agus ini di sini. Saya berdoa semoga apa yang Bapak pimpin hari ini, kalau mungkin Bapak nanti tidak melanjutkan lagi atau pindah tugas atau gimana, itu bisa dilanjutkan dengan kepala sekolah yang lain yang baru pula, dan apa yang baik tentunya tetap dipertahankan, dan yang mungkin kurang baik atau apa bisa ditingkatkan ya Pak, dilengkapi, karena kita tidak ada yang sempurna ya Pak. Manusia belajar dan belajar, itulah konsep kita sebagai pendidik ya Pak. Jadi pendidik itu bukan cuma mengajar ya Pak, kita juga belajar sendiri ya. Jadi Pak Agus, terima kasih atas waktu Bapak, dan alhamdulillah saya datang ke sini dapat ilmu, dapat pengalaman yang luar biasa, dan saya berharap nanti ini bisa nanti di-sharing ke khalayak umum lah, itu untuk dipelajari bersama ya Pak ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf jika ada selama saya di sini ini kurang berkenan untuk Bapak. Terima kasih.
Ya, oke Bu Guru, dari kami tentu menjadi kebanggaan SD 05 dikunjungi oleh Ibu Guru CGP, calon guru penggerak. Nah, tentu kami sangat berbangga sekali. Tentu doa harapan bisa mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan CGP dan lulus nanti. Itulah doa harapan kami Bu Guru ya. Terima kasih banyak. Mari Bu Guru ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari semua Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mita Yeli. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Lagi senang anak saya udah selesai ujian. Oh, alhamdulillah. Iya, udah siap-siap. Iya, Bu. Kami juga ikut senang. Iya, Bu. iya. Makasih. Ya, Bu. Ini Bu mengenai janji kita kemarin. Iya. Kami di sini rumah Bu Yani dari CGP Bu. Ini kami mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan secara universal. Di mana ini nanti untuk tugas CGP Bu. Jadi kami minta waktunya Ibu bersedia meluangkan waktu untuk kami. Boleh, sepanjang saya bisa jawab mungkin saya jawab. Mana tahu ada yang tidak mungkin yang ditambahkan. Silakan. Ya, ini Bu ya. Jadi sebelum kita berbicara panjang lebar tentang pengambilan keputusan ini ada sedikit yang mungkin perlu saya jelaskan sedikit. Mungkin ini sebenarnya sudah kita sama-sama tahu. Jadi dalam pengambilan keputusan ini kan Bu ada dua ya Bu, biar nanti kita fokusnya ke sana Bu. Ada dilema etika dan rujukan moral ya Bu. Yeah. Jadi di mana dilema etika ini adalah situasi yang dihadapkan pada kita pada masalah yang berkaitan dengan benar dan benar, di mana benar dan benar ini dia mengandung nilai kebajikan kedua-duanya Bu. Jadi saya rasa kita sudah sering mendengar ya Bu dilema etika dan rujukan moral itu apa Bu Yani? Kalau rujukan moral itu ibaratnya permasalahan antara benar dengan lawan salah gitu. Kayak misalnya peraturan harus di sekolah itu ya, kalau memang harus ditegakkan peraturannya ya harus ditegakkan gitu. Jadi rujukan moral itu antara kebenaran dengan melawan kesalahan. Jadi kalau dilema etika ini kan Bu, memang ini yang membuat kita dilema dan rasa saya mungkin di sekolah ini Sering terjadi ya Bu. Iya. Jadi nanti tanggung jawab melawan kasih sayang ya Bu, melawan rasa kasihan, disitulah yang mungkin dilema. Jadi mungkin arahan pembicaraan kita ini nanti mengenai tentang dilema bagaimana cara mengambil keputusan tentang dilema etika itu ya Bu. Jadi kita fokusnya di situ. Kalau rujukan moral kan saya rasa benar melawan salah itu rasanya sudah aman ya Bu, udah tahu kita ini salah gitu kan. Jadi nanti kita arahan pembicaraan atau kami mau mengambil pengalaman dari Ibu bagaimana cara mengambil keputusannya tentang dilema etika ini Bu, lebih arahnya lebih ke sana ya Bu. Jadi Bu Yani bisa memulai tentang Sebelumnya terima kasih ya Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya Bu ya. Di sini di percakapannya nanti ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Kabun ini tentu sudah banyak kasus yang sudah Ibu alami, sudah pernah terselesaikan dengan baik juga gitu ya Bu ya. Nah, di antara sekian banyak kasus-kasus yang pernah Ibu alami, kasus mana yang paling berat gitu Bu? Dan mengapa kasus itu menjadi berat dan dilema bagi Ibu? Ya, pada dasarnya dilemanya mungkin munculnya karena tanggapan
atas keputusan yang sudah diambil. Di antaranya mungkin kalau saya terapkan ini, anaknya nanti bisa nggak ya? Salah satu contoh, tidak boleh terlambat. Itu sudah menjadi aturan kita kan. Jadi kan kalau guru piket dan guru yang lain inginnya kan itu diterapkan aturannya. Nah, kalau kita tanya, saya pernah memanggil siswa yang berulang-ulang terlambat. Kalau kita dengarkan alasannya, menimbulkan rasa simpati. Iya, kasihan kita karena permasalahan dia. Pagi Bu, saya mandi pun harus bergantian, misalnya. Pagi saya Bu nggak dibangunkan oleh Mama karena pagi-pagi Mama udah berangkat kerja. Ada yang bilang Mama saya Bu beda rumah, ada yang bekerja di rumah orang, ada yang kerjanya berjarak kecamatan. Ya, sedangkan anak kita di rumah udah kita bangunkan, udah disiapkan ininya, mungkin masih ada permasalahan, apalagi anak yang kurang support dari orang tua. Jadi rasa-rasanya gimana lah ini? Mau kita terapkan aturan, kasihan dengan anaknya. Kemungkinan besar anaknya nggak sanggup. Kalau kita tidak terapkan aturan yang sudah kita tentukan, nanti guru juga agak kurang enak menilai kita ini ibu ini yang mana sebenarnya. Nah, itu yang sangat berat. Jadi kadang-kadang saya melihat anak udah berkali tidak bisa mengikuti aturan, contohnya terlambat. Biasa saya di di meja piket, kalau panggil si anak, saya bilang, nah itulah saya dapat apa? Berat, banyak yang kita tidak terpikirkan penyebab dia terlambat itu. Jadi itu ya Bu ya. Jadi ya kasusnya sangat dilema ya Bu. Iya. Tapi ini pula yang kita hadapin ya Bu di dunia Iya. pendidikan ya. Antara kasihan, keadilan dan rasa kasihan, tanggung jawab ya Bu. Iya. Memang luar biasa Bu, permasalahan disiplin ini memang itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kan tadi Ibu tadi sudah menceritakan sedikit contoh kasus yang Ibu hadapin ya Bu. Di sini Ibu, apakah ada cara lain Ibu mengidentifikasi bahwa kasus yang Ibu ambil itu adalah yang Ibu permasalahkan tadi itu adalah dilema etika seperti itu? Iya. Jadi ada nggak cara Ibu lain selain memanggil anak itu mengidentifikasi bahwasanya ini memang dilema bagi saya gitu? Biasanya saya pasang badan. Untuk si Anu, kalau dia terlambat nanti suruh ketemu saya dulu. Artinya ini sebenarnya supaya jangan diomelin sama guru. Nanti saya yang ngasih nasihat, dan rasa saya ada yang sudah berhasil karena segan dengan saya. Pas ketika dia menerima rapor, kalau enggak Ibu kemarin aku enggak jadi tamat. Berkurang dia karena sudah saya yang menanggung jawab dia. Sehingga guru lain kan enggak. Jadi dia pun agak dihargai menurut dia. Itulah yang terasa sama saya begitu. Oh, berarti Ibu mengidentifikasi kasus-kasusnya tadi, ibaratnya Ibu mendekati anaknya dia. Ya. Berarti Ibu pelajari dulu tadi latar belakang permasalahan. Ya, itu jelas. Kemudian pihak-pihak mana saja mungkin ya yang di samping itu biasanya kan saya juga mendekati wakil. Wakil kepala sekolah biasa juga saya bawakan, tapi belum rapat secara umum, bawa kepala sekolah, guru senior, pendamping perwakilan guru-guru selalu juga di kasus kita begini. Menurut Bapak Ibu apa jalan keluar? Berarti udah banyak ya Bu ya cara identifikasinya kasusnya. Nah, selama ini bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama ya Bu ya, untuk kasus-kasus di mana ada dua kebenaran yang sama-sama benar gitu, sama-sama nilai kebajikannya benar gitu. Bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Nah, yang tadi lagi setelah kita analisa latar belakang tadi, nah itu saya minta pendapat dari wakil. Kalau memang kasusnya berkaitan dengan humas,
mungkin saya lebih dahulu dengan Humas. Kalau nggak selesai berdua sulit, baru dipanggil semua wakil, guru senior dan perwakilan guru yang umum biasanya di luar juga. Nah setelah itu baru kita bawa ke rapat. Luar biasa ya. Jadi kalau saya nggak berani mengambil keputusan sendiri. Berarti kolaborasi ya Bu? Iya, Kolaborasi selalu sama-sama. begitu. Itu ciri khas saya itu. Nanti mungkin ada guru, ibu ini tidak pernah bisa ngambil keputusan sendiri. Ada mungkin yang berdapat tapi nggak apa-apa lah. Tapi itulah ciri khas saya, nggak mau itu ada rahasianya di sebalik itu. Berarti kolaborasi secara ibarat khusus dulu ya Bu? Iya, ya? khusus dulu. Ini luar biasa sebenarnya itu Bu. Ibu perhatikan melibatkan semua orang yang Ya itu ciri khas saya tuh. Jadi itulah mungkin sampai ada yang berpendapat mungkin ibu ini nggak pernah bisa ngambil keputusan sendiri. Bisa aja, tapi itulah saya. Iya, Oh, tapi ya kan karena kita namanya berhadapan dengan orang banyak yang Iya. tidak satu kepala, jadi mau tidak mau pasti ada sesuatu yang tidak sesuai yang apa yang kita pikirkan gitu Iya, kan. Tapi beda-beda. jadi rasa saya kan ya tadi Bu bilang mana yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya kan seperti itu ya Bu. Jadi setelah Ibu ceritakan kasus Ibu ini kan tadi luar biasa juga penanganannya itu dengan mendekatin anak itu sangat luar biasa untuk seorang kepala sekolah mendekati anak itu sangat luar biasa itu Bu. Banyak sekali pengalaman yang diambil dari sana dan juga Ibu melakukan kolaborasi dengan guru-guru lain selalu itu luar biasa. Jadi keputusan itu tidak hanya satu pihak ya Bu. Ini Bu ada lagi sedikit yang saya mau tanyakan. Jadi dengan hal-hal seperti itu, apakah ada tantangan dari pengambilan keputusan yang Ibu ceritakan tadi? Ada nggak tantangan lain jadi selain mungkin dari guru-guru atau yang lain? Kalau sepanjang ini bukan tantangan tetapi kekuatan yang muncul. Karena setiap ada tanggapan dari luar terhadap keputusan itu, saya bisa jawab itu bukan keputusan saya sendiri. Tapi itu keputusan kami bersama. Ketika ada yang ingin keluar dari hal yang tadi, gimana Bu kalau begini? Berarti kalau keinginannya begitu, saya harus rapat dulu dengan guru kembali. Kadang-kadang mendengar itu mereka nggak jadi, diurungkannya niatnya karena dan kalau dia sudah pernah mendengar itu, pasti dia tidak banyak apalagi karena dia beranggapan keputusan di SMA 1 tahun bukan keputusan kepala sekolah toh, jadi tidak bisa dirubah-rubah oleh kepala sekolah saja. Jadi menurut saya itu kekuatan. Oh iya, berarti tantangannya tadi ya Bu ya ibaratnya bagaimana cara kita menyampaikan ke semua guru ya Bu? Ya biasanya begitu. Tantangannya seperti itu ya Bu. Nah dari tantangan itu Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau apakah Ibu perlu ibaratnya menyepi dulu untuk menyelesaikan kasus tersebut atau ada jadwalnya gitu Bu untuk ibaratnya menyelesaikan kasus ini atau seperti apa Bu prosedurnya? Kalau mengambil keputusan biasanya saya pikirkan dulu sendiri, tapi kalau mentok saya diskusi. Baru musyawarah ya? Musyawarah. Dan tidak bisa saya ini harus selesai sehari, tidak bisa. Jadi setelah saya udah apa tadi itu saya diskusi dan diskusi itu tidak bisa kita tentukan waktunya. Kadang-kadang si A kita tunggu dulu Bu, kita tanya sama si Anu, kita lihat dulu Bu ke rumahnya misalnya, kita tanya dulu Bu ke wali kelasnya, jadi panjang waktunya. Berarti nggak terjadwal ya? Tidak bisa. Masalahnya nanti kalau terjadwal ya mungkin kasus lain ada lagi nanti ya Bu, jadi menumpuk dia. Kadang-kadang ini udah muncul duluan tetapi masih bisa kita belakangkan karena ada kasus yang lain, jadi tidak bisa ditentukan. Tapi setidaknya Bu ya ada masalah memang langsung akan Ada tindakan segera ditanggapi lah, nggak mungkin didiamkan. Mungkin ada yang tertentu rapat-rapat gitu ya Bu, ada juga ya. Ya, yang apa kita kan kalau evaluasi setiap bulan kita ada kan.
Tapi kalau yang hal tertentu itu mendesak nampak kelihatan. Iya, Kita sendiri yang rapat mendadak. Iya. Nah itu apa? Menguatkan apa yang sudah kami rundingkan, disetujui enggak oleh guru, didukung enggak oleh guru. Kalau tidak mungkin kita ambil lagi keputusan lain dalam rapat guru. Jadi ada yang jadwal yang tertentu ya Bu, evaluasi gitu kan Bu, Untuk awasi. evaluasi kalau Di kasus tertentu nggak bisa Mungkin kasus-kasus mendesak nggak ada jadwalnya, nggak ada jadwalnya. Pokoknya ada harus diselesaikan ini Segera. mungkin ya Bu. Jadi Bu, jadi kan dengan tadi sudah kita berbicara ke jadwal, jadi ini yang ingin kami tanyakan lagi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah Ibu untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Saya ini walaupun kepala sekolah, saya tidak siapa-siapa tanpa bantuan wakil, guru-guru, dan semua keluarga besar SMA sampai ke Sabang itu saya sangat butuh semua. Jadi mereka lah guru, dari penjaga sekolah, petugas kebersihan, guru, wakil, itu semua sangat membantu saya. Jadi faktor pendukung ya Bu. Iya, Faktor yang pendukung sekali. mudah ya Bu. Mudah. Ya sepanjang wakil dan guru-guru mendukung saya tanpa, maka adalah saya. Kalau itu tidak ada mungkin saya tidak berarti apa-apa. Jadi tidak bisa berdiri SMA ini tanpa semua. Iya, iya, saya aku itu. Keluarga lah Bu ya. Iya. Insya Allah kita di sini adalah keluarga ya Bu. Begitu juga mungkin dengan menyelesaikan kasus ya. Iya. Ya, jadi tidak hanya sendiri dalam memutuskan, ada pihak-pihak yang ibaratnya yang mendukung ya Bu. Ya, mendampingi pendapat, Mendampingi pendapat. bersama-sama. Iya. Mungkin di pendapat ibunya nanti terserahkan satu, mana tahu nanti dengan musyawarah bisa dapat keputusannya yang lebih baik dan lebih baiknya. Dan lagi. saya tidak pernah bertahan dengan pendapat saya. Kalau ada pendapat dari teman-teman yang lain, mungkin kalau lebih dari apa yang saya pikirkan, saya akan terima. Tidak pernah saya bertahan. Pokoknya harus beginilah, ini tidak pernah. Itulah gunanya tadi kolaborasi Iya. dan musyawarah ya, Bu, ya. Nah ini Bu, pertanyaan yang terakhir nih Bu bagi kami, gitu kan Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, yang Ibu jabarkan sama kami tadi tentang kasus-kasus di sekolah kita yang terutama ya Bu, ya. Pelajaran apa ini yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan? Nah, mungkin ada salah satunya ibaratnya Bu, pembelajarannya gitu dari kasus ini pembelajarannya. Seperti pesan dan kesan. Pesan dan kesannya untuk Mungkin berulang kandidatnya dari yang gitu, Bu. tadi. Saya ini tidak menjadi siapa-siapa tanpa kolaborasi dengan warga sekolah. Bukan hanya wakil ya, sampai ke petugas kebersihan diperlukan ada kalanya keterangan dan lain sebagainya yang kita perlukan. Jadi saya besar karena dukungan semuanya. Ya sangat luar biasa nih Bu, pengalaman Ibu yang sudah memang banyak makan garam, namanya memang luar biasa. Sudah menyelesaikan kasus-kasus yang banyak gitu ya, Kami Bu. ini generasi yang muda kan Bu, ingin belajar dan selalu belajar. Mungkin di sini kami juga kebetulan adalah ibaratnya anak Ibu di sini yang bimbingan. Memang kami ini luar biasa, kita di pendidikan ini memang selalu dihadapi dengan dilema etika ini, di mana kita bukan melawan hal yang salah dengan benar, tapi benar dan benar. Mana rasa ini tidak ada keputusan yang salah, saya rasa semua keputusan kita ambil itu sesuai dengan memang sudah dipikirkan masa-masa ya Bu, dan juga di sini misalnya tadi keadilan lawan kasih sayang itu akibatnya nanti adalah jangka pendek dan jangka panjang ya Bu. Misalnya kita yang Ibu ceritakan tadi, kalau kita gegabah kan Bu, memutuskan untuk jangka pendek saja, akhirnya anak putus sekolah, di mana itu yang membuat kita berat. Selain di mana kita juga melawan nih, akhirnya kita melawan rasa keadilan ya Bu, yang itu sangat-sangat Si Anu bisa gitu, si Anu sedikit aja udah begini macam-macam. Iya, jadi memang luar biasa Bu. Saya dengan Bu Ilmi ini kan baru belajar nih Bu, sekali dan belajar ini barulah tahu. Oh tadinya kami mungkin berpikiran pendek gitu Bu, kami berpikiran bahwa hanya kok ini gini gitu kan, harusnya dikeluarkan aja gitu aja pikiran kita. Tapi
tidak selama belajar ini alhamdulillah kami itu ada berpikir bahwa dalam kasus dilema benar dan benar ini itu tidak ada yang salah dalam keputusan, tapi sesuai dengan situasi, dengan hasil akhir nanti, jangka pendek atau jangka panjang itu. Apalagi setelah sharing sama ibu, kami ini nambah pengalamannya tuh ya. Tapi Bu ada sedikit ini kan, tadi kan udah sebenarnya apa yang Ibu serahkan ini udah sesuai sekali dengan langkah-langkahnya. Tapi cuman kami mungkin mau share sedikit tentang langkah-langkah 9 langkah dalam pengambilan keputusan ini. Mau sharing sedikit, kita nanti menambah, Ibu bisa nambah-nambahkan nanti itu dalam langkah ini. Pertama itu kan Bu, yang kami pelajarin sama menjadi CGV ini, pertama yaitu mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan. Jadi Ibu sudah mengidentifikasi itu bahwa ini benar dan benar ya Bu. Kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, dan Ibu juga sudah menerapkannya alhamdulillah ya. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Ibu juga sudah mengumpulkan tadi dengan memanggil anak dan Bu ya. Kalau saya ilmu ini nggak ada, praktek aja saya. Praktek ya, Karena ini kan mungkin bacaannya Bu ya, sebenarnya sudah kita lalui Bu, tapi ibaratnya kan ini prosedurnya ada. Sebenarnya kita tanpa sadar kita sudah melakukannya Bu. Makanya tadi saya katakan Ibu udah menerapkan itu. Walau ini ibaratnya ini teori kan Bu, tapi alhamdulillah teori ini ternyata udah kita terapkan walaupun kita tidak tahu teorinya ini, tapi luar biasanya tanpa Ibu sadari, tanpa Ibu sudah menjalankan peran 9 peran. Luar biasa Ibu, sangat luar biasa. Teorinya nggak ada. Ini teorinya, tapi memang kita tadi dengar sama-sama udah jalanin gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin Bu ya, ini bisa lanjutkan lagi yang ininya tadi Bu, Ibu pun juga tadi udah faktor-faktornya udah juga tadi ya Bu, faktor-faktor datanya, mana tahu anak itu tadi terlambatnya karena kekurangan kasih sayang orang tua. Tadi juga Ibu sampaikan. Terus Ibu juga pengujiannya benar dan salah, apakah keputusan saya ini benar atau salah. Nanti kalau ibaratnya diterapkan aturan, anak ini nanti takutnya putus sekolah gitu ya, karena sering terlambat, mungkin poinnya bertumpuk takut putus sekolah kan Bu gitu. Dan Ibu pun juga tadi udah memanggilnya juga. Sama yang selanjutnya itu adalah pengujian terima benar lawan benar. Ini yang namanya dilema ya Bu. Dilema itu yang namanya dilema membuat kita dilema, dan sama seperti Bu tadi dilema karena keaturan akibatnya nanti berpengaruh ke yang lain gitu ya, biarkan nanti ibaratnya kasihan anaknya gitu ya Bu. Dan juga yang keenam tadi Ibu melakukan prinsip resolusi, ibaratnya prinsip resolusi tadi Ibu udah gabungkan semuanya ya Bu ya, sama anak tadi keterangannya, kolaborasi sama tadi waka, ibaratnya yang khusus dulu ya Bu, baru nanti ke majelis gitu ya Bu. Selanjutnya Ibu investigasi juga, sudah investigasi, ibaratnya sudah Ibu kumpulkan juga semuanya dulu, baru ibaratnya mengambil keputusan. Dan Ibu juga sudah menjalankannya tadi ya. Lalu baru buat keputusan ya Bu. Dan Ibu keputusannya sudah pada keputusan akhir, sudah keputusan bersama, baru disampaikan kepada Bu. Mungkin ini yang 9 keputusan yang sebenarnya udah terjalankan dengan baik Bu, tanpa kita ketahui gitu. Jadi dalam 9 langkah ini kan juga ada uji publikasi Bu, di mana ketika kita mengambil keputusan Ibu, kita tahu bahwa kalau dipublikasikan pun ini tidak akan menentang apa-apa gitu, karena kita rasa saya yang Ibu lakukan tadi juga, dan kita sama-sama tahu apa yang Ibu lakukan itu udah dipikirkan untuk jangka panjangnya, bukan hanya jangka hari ini gitu. Nah itulah yang menjadi keputusan yang luar biasa Bu, karena kalau kita hanya berpikir tadi kayak kami berpikir sebelumnya itu jangka pendeknya saja, aduh mau jadi apa nih Bu, itulah Bu, memang luar biasa ilmu-ilmu ini sebenarnya sudah ada duluan, tapi kadang-kadang kita tidak tahu itu menguraikan teorinya, tapi udah dijalankan gitu kan, luar biasa. Sebagai mesinnya udah sangat terjalankan. Udah terjalankan luar biasa Bu, memang luar biasa. Kami berdua ini memang
mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ketika Ibu mengatakan bahwa saya ini besar ini karena dukungan semua. Jadi saya tidak ada apa-apa. Itu yang luar biasa menurut saya. Memang harus diambil ketika kita berdiri sendirian kita akan kalah gitu kan. Jadi kalau kita berdiri beramai-ramai kita akan menjadi yang luar biasa. Itu luar biasa, memang luar biasa. Kami sangat senang mengenai ini ya Bu ya. Percakapan ini sangat menarik. Ya Bu, terima kasih Bu. Ibu sudah mengasih ruang untuk sharing dengan kami bahwasanya, dan jangan bosan-bosan Bu memberikan kami ini suatu pengalaman sharing karena kami masih belajar dan belajar. Kami memang berharap sekali dengan Ibu menghubungi kami sampai karena kebetulan di sini Ibu kami di sini karena anak jadi berbagi terus ya Bu ya. Kalau ada salah apapun kami minta tolong Ibu langsung ingatkan kami Bu. Biasa Bu mungkin cukup ya Bu ya ini ya. Cukup wawancara kita hari ini, dan Ibu sudah meluangkan waktu. Terima kasih sekali. Apa yang Ibu sampaikan itu memang sangat-sangat luar biasa untuk kami, dan insya Allah ini akan juga menjadi pembelajaran untuk kami. Semoga nanti kami bisa menerapkannya seperti Ibu, dan kami minta maaf Bu kalau ada dari selama ini kami berbicara ada yang salah gitu dan tidak ada masuk menggurui apapun. Di sini kami memang benar-benar pengen sharing sama Ibu yang biasa. Jadi mungkin hanya itu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, Bu. iya. Pengalamannya sangat berharga bagi kami ya. Sehat Ya. terus untuk Ibu. Amin. Sehat terus dan sukses. Ya, sukses Terima kasih ya Bu ya. Iya, iya.